Ya, pemirsa, di saat awak medis berjibaku melawan pandemi COVID-19, justru ada seorang dokter yang diduga memprovokasi tentang pemahaman masyarakat atas bahaya COVID-19. Lantas bagaimana hal ini menurut kacamata seorang sosiolog? Kita akan tanyakan langsung kepada Desi Indira Yasmin yang sudah tersambung bersama kami lewat sambungan virtual. Selamat siang, Mbak Desi. Selamat siang, Jason. Salam sehat. Salam sehat, terima kasih Mbak Desi sudah bergabung bersama kami di Newsline. Kita lihat belakangan masyarakat digegerkan dengan pernyataan Dr. Lois yang menyatakan tidak percaya dengan pandemi, apalagi dengan virus COVID-19. Kalau Mbak Desi melihatnya sendiri, Dr. Lois ini kan belajar kedokteran, menyandang gelar dokter juga. Kemudian dia mengeluarkan pendapat yang sebenarnya kontradiktif dengan keadaan sekarang. Apa sebenarnya yang menjadi motifnya, Mbak? Apakah cari panggung atau apa nih, Mbak? Ya, kalau saya melihat kasus ini semakin menggambarkan ya bagaimana tingkat digital literasi masyarakat kita itu perlu mendapat perhatian. Karena kalau saya lihat kasus ini bisa jadi Dr. Louis ini bisa beberapa faktor ya. Pertama, dia terjebak pada pusaran informasi yang memang salah gitu ya, sehingga memang dalam konteks masyarakat digital ini kan setiap orang bebas untuk creating informasi, memproduksi informasi, dan bagaimana dia memproduksi informasi, referensinya juga bisa dari informasi lainnya, dan bisa jadi dia terjebak pada arus informasi atau kita sebut salah gitu mengenai informasi tentang pandemi COVID ini. Terus yang kedua juga bisa jadi memang dia sekedar ingin mencari sensasi dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial, karena kita tahu dalam konteks masyarakat digital informasi itu komoditi, informasi itu bisa meningkatkan popularitas. Kalau popularitas bisa ujungnya adalah uang juga gitu ya. Jadi ini juga aspeknya bisa banyak, karena dalam konteks masyarakat informasi ini kita memang bebas untuk memproduksi informasi itu gitu. Dan yang berikutnya yang menjadi yang sangat disayangkan adalah ketika kebebasan untuk menciptakan atau meng-create informasi itu tidak diikuti oleh kemampuan atau pemahaman tentang etika berinteraksi dalam ruang digital. Di mana kalau saya lihat Dr. Louis ini kurang melihat dampaknya kepada masyarakat yang lebih luas ya. Apa informasi yang dia sebarkan itu bisa berdampak luas, walaupun nanti untuk kepentingan pribadi atau tidak tahu atau bagaimana, tapi dampaknya itu yang perlu diperhatikan, sehingga kemampuan untuk memahami etika digital itu penting. Oke. Mbak Desi, berbicara soal ini kan sesuatu yang kontroversial pasti menarik perhatian masyarakat. Saya juga melakukan observasi di beberapa media sosial di mana video Dr. Louis ini yang tampil di beberapa media akhirnya kemudian di-post. Nah, di kolom komennya saya baca ini bahkan efeknya banyak loh masyarakat yang akhirnya, oh bener juga ya kata Dr. Louis, oh logis juga ya pernyataan Dr. Louis. Loh ini kok jadi banyak komen-komen yang seperti ini. Artinya mereka termakan dengan apa yang dilontarkan oleh Dr. Louis. Mengapa ini bisa terjadi padahal pandemi sudah 1,5 tahun terjadi dan sudah memakan banyak korban? Ya, ini ada dua hal kalau menurut saya. Tadi persoalan digital literasi gitu ya. Digital literasi tidak hanya yang kurang ini tidak hanya pada content creator, tapi juga pada konsumennya atau si audiensnya gitu ya. Kedua adalah kelemahan dalam ketika kita mencari informasi gitu ya. Memang budaya kita ini belum kuat, masyarakat kita, untuk ketika menerima informasi kita cross check dengan data-data yang sahih ya, yang valid, dengan melalui misalnya kalau mau kita informasi kesehatan harusnya rujukannya, referensinya ya jurnal-jurnal kesehatan. Kemampuan kita untuk mengevaluasi gitu ya, mencari jurnal-jurnal kesehatan yang emang bisa mendukung atau tidak mendukung pernyataan-pernyataan orang yang di luar ya. Terus kedua, memang bahayanya adalah ketika Dr. Louis ini membuat sebuah informasi, dia akan menggunakan statusnya sebagai dokter. Nah, ini juga yang sebenarnya akhirnya membuat orang itu sekedar lihat statusnya gitu ya, dokter atau apa, dianggapnya itu adalah sumber informasi yang sudah valid, padahal walaupun dia statusnya tetap dokter, tapi ketika dia bicara di dalam ruang media sosial, dia kan bukan sekedar sebagai dokter gitu, dia sebagai orang biasa juga yang sebenarnya perlu untuk mendapatkan konfirmasi atau cek, dan ketika menyajikan beritanya kan tidak disampaikan
apa rujukan jurnalnya, apa rujukan scientific datanya gitu. Jadi saya pikir berpikir saintifik untuk kasus-kasus tertentu ya perlu dimiliki juga oleh kita semua sebagai audiens ya, karena tadi media sosial itu dan dunia digital ini itu sebenarnya memang menyajikan kebebasan orang untuk memproduksi informasi gitu, bahkan menambah, mengumpulkan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya itu yang harus kita cermati. Oke, artinya kesimpulan yang saya dapatkan dari Mbak Desi adalah kurangnya pemikiran kritis dari masyarakat untuk kemudian mensaring informasi yang valid atau tidak. Ini yang kemudian masih kurang di masyarakat. Berbicara soal konten di media sosial, ini kan controllingnya juga susah-susah gampang. Ini ketika sebuah konten sudah dipost di media sosial dan kemudian viral, ini kemudian banyak menyedot perhatian. Antisipasinya yang harus dilakukan oleh masyarakat ini seperti apa Mbak Desi agar kemudian bisa memilah, oh ini informasi yang patut untuk saya cerna, oh ini hoax, ini tidak boleh saya percaya. Ini seperti apa? Ya, memang sekarang ini memang saya setuju ya, susah-susah gampang karena tadi ya balik lagi informasi itu antara kebenaran yang benar dengan yang tidak itu menjadi abu-abu ya, menjadi sangat kabur gitu. Kita bisa terjerumus tadi ke dalam lingkaran atau pusaran informasi yang tahunya ternyata salah gitu, atau bahkan ya ada nama istilahnya post-truth, kebenaran itu jadinya tidak jelas gitu, tidak saklek gitu, karena tergantung kita mau percaya pada yang mana. Nah, oleh karena itu sebenarnya apa yang harus dimiliki masyarakat ya tadi kemampuan untuk mengkritisi ya. Jadi baik sebagai content creator atau sebagai audiens, kita harus kritis melihat apapun informasi yang disajikan. Kita harus mengerti bagaimana informasi itu diproduksi dalam konteks ranah digital, karena dalam konteks ranah digital maka informasi yang tersedia untuk kita itu belum tentu informasi yang benar-benar sahih gitu ya, valid. Makanya kita tadi saya bilang harus mampu untuk kritis itu check and recheck pada sumber-sumber yang terpercaya, karena di satu sisi sumber informasi itu tidak hanya media sosial loh, itu yang penting dipikirkan ya, karena dunia digital itu sebenarnya menyajikan banyak informasi secara terbuka. Harusnya akses terhadap informasi yang terbuka itu bahkan secara global harus kita manfaatkan gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan digital literasi itu tadi. Jadi kita harusnya cek ke jurnal kedokteran, banyak kok jurnal kedokteran yang juga terbuka di internet gitu, atau penelitian sebelumnya gitu, sehingga bisa memperkuat kita ketika menerima informasi itu gitu. Jadi tidak sekedar bersumber pada status orang di media sosial, karena belum tentu itu sebagai informasi yang sahih untuk kita mendapatkan pengetahuan gitu. Itu mungkin ya artinya, penting harus dimiliki oleh seluruh masyarakat kita, bahkan harus disosialisasikan sejak dini gitu. Baik. Dari kesimpulannya saat adalah ini gitu. Ya, kesimpulannya adalah kemudian masyarakat harus benar-benar punya jiwa kritis yang tinggi terhadap informasi yang beredar di digital, dan harus juga ditunjang dengan kemampuan literasi atau kemampuan membaca di Indonesia. Terima kasih Mbak Desi Indira Yasmin, sosiolog, telah bergabung bersama kami di Newsline.